selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Doni. Kita lanjut pada materi kita mengenai digitalisasi desa, teman-teman, yang memang sangat penting untuk dikembangkan dan diterapkan di seluruh desa yang ada di Indonesia. Nah, apa yang perlu kita siapkan untuk mensupport tentang digitalisasi desa? Berikut kami rumuskan beberapa hal, teman-teman. Yang pertama yaitu lakukan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi, partisipasi masyarakat sudah pelan-pelan kita rangkul dan kita adopsi untuk mereka agar mengerti mengenai program apa yang akan kita sampaikan dan apa yang akan kita buat. Kemudian kita tetapkan tujuan dan sasarannya, teman-teman. Tentu saja tujuannya adalah untuk mempermudah komunikasi, informasi, dan pengetahuan serta segala macam aspek yang ada di dalam masyarakat. Tujuannya dan sasarannya kembali pada masyarakat dan pemerintahan desa itu sendiri, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita siapkan untuk membangun infrastrukturnya, teman-teman. Yang terpenting pada digitalisasi desa tentunya akses pada internet. Nah, sewajibnya bila setiap desa ataupun pemerintahan menyiapkan infrastruktur berupa internet ataupun kesiapan bagi masyarakat untuk bisa mengakses internet. Ini terlepas dari adanya program mandiri pada masyarakat sendiri, khususnya mengenai pemasangan wifi gratis ataupun wifi yang disiapkan untuk keberadaan ataupun lokasi yang memang disiapkan untuk masyarakat bisa mengakses gratis pada program-program yang akan kita tawarkan, teman-teman. Kemudian coba kita terapkan lagi membangun teknologi desa. Nah, di sini selain infrastruktur tadi, teman-teman, kita siapkan juga teknologinya apa, terutama yang ada di sini, teman-teman, mungkin peranan websitenya, teman-teman. Jadi buat desa-desa ataupun pemerintahan yang belum memiliki website per wilayah pemerintahan, utamanya buat desa, maka perlu sekali kita segera untuk membangun website. Dan website tersebut fungsinya memang untuk sarana informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintahan desa. Kemudian poin-poin tadi, teman-teman, bisa menjadikan perhatian bagi pemerintahan desa untuk mengadopsi segala macam akses ataupun segala macam infrastruktur yang memang diperlukan untuk mewujudkan proses digitalisasi desa. Nah, selanjutnya, teman-teman, mengenai program apa yang akan kita tawarkan dan apa yang harus atau telah dilakukan mengenai digitalisasi desa bisa kita klasifikasikan, teman-teman, menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah digitalisasi untuk penyusunan database. Nah, di sini database itu meliputi semua akses mengenai jumlah penduduk, potensi desa, ataupun mengenai jumlah usia, ataupun juga mengenai jumlah tenaga kerja, keberadaan struktur tanah, luas tanah, dan hal-hal yang menjadi pokok dari database dari wilayah tersebut. Dan yang kedua, teman-teman, di sini juga ada model pengembangan desa unggulan, yaitu terkait dengan pendataan keunggulan pada desa tersebut. Misalnya, teman-teman, pada suatu desa ada sebuah produk UMKM yang memang di situ sangat menjadi jagoannya ataupun menjadi unggulannya hingga bisa tersebar ke seluruh penjuru Indonesia ataupun bahkan sampai dunia. Nah, itu wajib kita kelola dan itu wajib kita support, yaitu dengan memfasilitasi kita masukkan produk-produk unggulan ataupun kegiatan unggulan itu pada situs di website desa. Dengan begitu, kemudahan akses bagi semua penikmat ataupun semua pengunjung yang ingin mengetahui seluk-beluk ataupun produk apa yang ingin mereka cari bisa kita suguhkan di situ, teman-teman. Kemudian yang ketiga, digitalisasi desa untuk percepatan pelayanan. Oke, teman-teman, ini sudah pernah kita singgung di video saya sebelumnya. Kemudian akses untuk memberikan pelayanan bagi perangkat desa ke masyarakat desa sangat
diperlukan, apalagi dengan era teknologi komunikasi yang sudah sangat canggih ini. Jadi tidak ada lagi ribet-ribet ataupun ruwet-ruwet jika ingin mengurus sesuatu. Ketika ingin mendapatkan pelayanan dari pihak pemerintahan desa, maka akan diberikan akses yang cepat, akses yang mudah, yaitu dengan bisa mengakses situs ataupun website desa. Di situ akan bisa kita tampilkan, kita suguhkan berbagai macam informasi mengenai hal-hal utama yang dibutuhkan masyarakat sebagai informasi untuk bisa dilayani ataupun memberikan pelayanan sehingga memutus mata rantai keribetan tadi, teman-teman. Kemudian yang keempat, teman-teman, digitalisasi desa untuk peningkatan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan. Nah, di sini teman-teman memang dibutuhkan sebuah kesadaran bagi semua, terutama pemerintahan desa juga masyarakatnya, untuk open secara transparan mengenai semua biaya ataupun semua pemasukan ataupun pendapatan yang diterima oleh desa dari pemerintah, dan alokasinya satu demi satu, rupiah demi rupiah, alokasinya bisa kita suguhkan, informasikan pada masyarakat, sehingga sudah tidak ada lagi dan tidak zaman lagi ada hal-hal yang akhirnya merugikan pemerintahan desa tersebut juga masyarakat, sehingga ini pun juga mempersempit ruang untuk kejahatan ataupun ruang untuk penyalahgunaan terhadap dana-dana desa ataupun keuangan desa, ataupun juga realisasi pada pembangunan desa, sehingga masyarakat juga bisa mengakses semuanya secara transparan dan pemerintahan desa pun juga aman dengan mengalokasikan secara benar, tepat, akurat program-program yang sudah disepakati dan program-program yang memang jadi prioritas untuk segera direalisasikan. Dengan begitu, teman-teman, betapa banyaknya ataupun betapa dahsyatnya penting sekali untuk setiap desa memiliki website desa, karena memang tujuan digitalisasi desa ini secara positif untuk memberikan pelayanan, kemudahan, transparansi, dan juga untuk mengepus semua produk yang ada dan memang menjadi unggulan di masyarakat desa. Nah, teman-teman, buat desa-desa yang ada di Indonesia yang memang belum memiliki website desa, kami bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk kita buat dengan biaya dan dengan hasil yang maksimal dan biaya yang hemat. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Doni. Semoga tetap semangat dan jaya desa di seluruh Indonesia.